Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi lingkaran. Ini materi kelas 11 IPA ya, materi matematika peminatan. Nah, di sini akan kita bahas kali ini adalah kedudukan garis terhadap suatu lingkaran. Nah, kedudukan garis terhadap suatu lingkaran itu dibedakan menjadi 3 jenis. Jadi yang pertama bisa berpotongan nih. Jadi kalau berpotongan misalkan gini ya, ini lingkarannya, kemudian ini garisnya. Jadi membelah lingkaran menjadi 2 bagian. Atau kalau berpotongan itu pasti nanti akan ditemukan 2 titik potong seperti ini. Kondisi berikutnya, garis dan lingkaran bisa saling bersinggungan. Nah, kalau saling bersinggungan itu titik temunya atau titik persekutuannya hanya satu. Jadi cuma nempel aja gini. Jadi kalau kita gambar ya, ini cuma ada satu titik yang menjadi persekutuan. Nah, kondisi ketiga itu kedua lingkaran dan garis ini saling berjauhan atau tidak berpotongan juga tidak bersinggungan. Nah, jadi ada 3 kondisi ya. Bisa berpotongan di 2 titik atau mungkin 1 titik yang disebut sebagai persinggungan atau mungkin tidak ada titik perpotongannya, artinya dia saling berjauhan. Nah, bagaimana kita bisa menentukan bahwa suatu garis ini memenuhi salah satu dari ini? Nah, caranya itu adalah dengan ini. Jadi misalkan ya, kita punya suatu garis, katakanlah garisnya adalah Y sama dengan MX plus N. Jadi diusahakan garisnya dalam bentuk seperti ini ya, diubah dulu Y sama dengan atau X sama dengan juga boleh. Terhadap satu lingkarannya misalkan dalam bentuk umum gini ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus Y plus C sama dengan 0. Ini tergantung dari bentuk lingkarannya juga nih ya. Nah, kemudian bagian caranya, cara pertama adalah substitusikan persamaan garis ke persamaan lingkaran. Jadi misalkan ini tadi garisnya ya. Artinya nilai Y pada persamaan lingkaran ini kalian ganti dengan MX plus N. Nah, setelah kalian selesaikan nanti akan diperoleh suatu persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat tersebut kalian tentukan nilai diskriminannya. Diskriminan itu kan lambangnya D ya. Nilainya adalah B kuadrat min 4AC. Setelah ketemu nilai D, nah nilai D ini nantilah yang jadi penentu. Kalau D-nya dia positif, maka artinya garis dan lingkaran saling berpotongan. Tapi kalau D-nya nilainya 0 artinya bersinggungan. Kalau D-nya negatif, maka maka garis dan lingkaran tersebut saling berjauhan. Jadi nanti intinya substitusikan garis ke persamaan lingkaran, kemudian tentukan nilai D-nya. Nilai D itu nanti yang jadi penentunya. Coba kita perjelas dengan contoh. Contoh pertama. Misalkan kita punya persamaan garis X plus Y min 8 sama dengan 0. Kemudian ada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 2Y plus 12 sama dengan 0. Kita akan menentukan kedudukan garis tersebut. Nah, jadi garisnya ini kita ubah dulu ya. Nah, misalkan kita ubah jadi gini, Y sama dengan berarti apa nih, 8 min X ya. Nah, kita substitusi ke persamaan garis. Langkah pertama, substitusi dulu. Jadinya X kuadrat. Nah, bagian Y kita ganti 8 min X gitu ya. Min 8X, kemudian min 2, Y-nya kita masukkan 8 min X. Plus 12 sama dengan 0. Nah, kita tentukan nih. Jadinya adalah X kuadrat. Ini kita kuadratkan ya. 64 min 16X plus X kuadrat. Min 8X, min 16, plus 2X, plus 12 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan bagian yang sama ya. Jadi kan kayak misalkan X kuadrat bisa dengan X kuadrat. Yang min 16X sama min 8X sama 2X ini ya. Menjadi 2X kuadrat. Kemudian ini ada minus 16, min 8, min 24 ya. Tambah 2, jadi min 22. X. Kemudian yang bagian konstan jadinya 64. Kemudian dikurangi 16 jadi 48 tambah 12 jadi 60 ya. Plus 60 sama dengan 0. Nah, akhirnya kan ketemu bentuk persamaan kuadrat. Ini sudah sampai ke langkah yang kedua tadi kan ya. Setelah langkah kedua kita tentukan nilai D. D adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ABC itu kan koefisien dari bentuk kuadrat ini ya. Jadi kalau A itu kan koefisien dari yang kuadrat ini jadi 2. B-nya min 22, C-nya 60. Jadinya dari sini min 22 kuadrat, kemudian min 4 kali A-nya 2, C-nya 60 ya. Min 22 di kuadrat itu jadinya adalah 484 ya. Dikurangi ini 8 kali 60, 480. Nah, ternyata ketemu 4 nih. 4 kan positif ya. Karena positif, maka hubungannya apa? Jadi garis dan lingkaran saling
berpotongan gitu ya. Nah, caranya cukup seperti ini. Jadi kalau berpotongan itu pasti di 2 titik. Coba satu lagi deh. Ini kita balik. Nah, kalau tadi kan kita nyari hubungannya. Ini sudah ada hubungannya, kita nyari angka yang belum diketahui. Di sini ada garis 4x min 3y plus c sama dengan 0, kemudian akan bersinggungan dengan lingkaran ini. Nah, karena bersinggungan, nanti kalau ini kita substitusi ke sini, d-nya harus ketemu 0 kan ya. Jadi ini kita ubah dulu, jadi y sama dengan. Jadi ini kalau kita ubah ya, jadi yang ini ya, kita taruh sebelah sini ya. 4x min 3y plus c sama dengan 0, atau jadinya 4x plus c sama dengan 3y, atau y itu sama dengan 4x plus c per 3, gini ya. Nah, ini yang kita substitusi. Sehingga ini menjadi, ini jadi x kuadrat, nah bagiannya kita ganti 4x plus c per 3 kuadrat min 6x min 8 kali 4x plus c per 3 plus 16 sama dengan 0, gini ya. Ini kalau kita kuadrat jadinya adalah x kuadrat ditambah, ini jadi per 9, jadinya 16x kuadrat ya. Kemudian ditambah 8cx plus c kuadrat. Ini min 6x. Ini kalau kita kali jadi min 24. Salah ya, min 32 ya. Min 32 per 3x. Kemudian min 8 per 3c, gini ya. Kemudian plus 16 sama dengan 0, boleh gini. Ini biar nggak pecahan, boleh deh, misalkan kita kali dulu dengan 9 misalnya ya. Ini jadinya adalah 9x kuadrat ditambah 16x kuadrat plus 8cx plus c kuadrat. Ini min 54x. Ini kali 9 jadi min, bagi 9 3 ya. 96x min 24c plus 144 sama dengan 0. Nah, kita gabungkan yang ada x kuadratnya ya. Berarti kan yang ini ya. Yang bagian ini sama ini. Yang ada x-nya ngumpul sama yang ada x-nya semua ini ya. Sehingga ini menjadi 25x kuadrat gitu ya. Ditambah berarti 8c. Ini ada min 54 sama 96. Jadi min 150. X ditambah c kuadrat ya. Min 24c plus 144. Nah, udah jadi gini nih. Nah, dari sini tinggal kita tentukan nilai D-nya. D harus sama dengan 0. D adalah, kita ganti warna biru ya. D adalah B kuadrat min 4AC. Jadi ini ya, ini A, ini B, yang ini semua adalah bagian C. Sehingga dari sini D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini nanti harus sama dengan 0. Jadinya adalah 8C min 150 kuadrat min 4 kali A-nya 25, C-nya adalah C kuadrat min 24C plus 144. Angkanya besar nih ya, sama dengan 0. Ini nggak cukup, kita taruh sebelah sini ya. Sehingga kalau kita teruskan itu menjadi, taruh dulu deh, ini bisa nih. Jadinya 64C kuadrat ya. Min 8 kali 150 jadi 120, 122, 240 ya. 240 00 C ditambah 225 00. Kemudian min 100C kuadrat plus 2400C terus min 14400 sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan ya. Ini angkanya termasuk gede ya. Jadi yang 64C kuadrat ini bisa sama ini ya. Jadi sisa min 36 ya. Min 36C kuadrat. Kemudian yang C yang min 2400 sama 2400 habis ya. Tinggal 225 dikurangi 144 ya. Jadi berapa nih? 81 ya. Ini jadi plus 8100.
sama dengan 0. Ini ya. Nah, ini kalau kita faktorkan, itu kan jadi gini ya. Jadi 6C plus 90 sama min 6C plus 90 gini ya, sama dengan 0. Nah, jadi C-nya itu bisa min 90 per 6 atau C sama dengan min 15 gitu ya. Atau bisa juga C itu sama dengan 90 per 6 atau C sama dengan 15 seperti ini. Nah, jadi seperti ini adalah cara untuk menentukan kedudukan garis terhadap suatu lingkaran, atau juga misalkan sudah diketahui kedudukan suatu garis terhadap lingkaran, kita menentukan nilai-nilai yang belum diketahui seperti itu. Jadi urutannya tadi, ubahlah garis dalam bentuk Y sama dengan gitu ya. Setelah Y sama dengan ini, bisa kalian substitusikan ke dalam persamaan lingkaran. Habis itu selesaikan. Akan ketemu bentuk kuadrat. Nah, dari bentuk kuadrat ini kalian tentukan nilai A, nilai B, nilai C-nya. A itu koefisien dari yang bentuk kuadrat, B itu koefisien dari yang linear atau pangkat 1, C itu adalah bagian yang tidak ada variabelnya sama sekali, atau yang tidak ada X-nya atau tidak ada Y-nya. Kemudian kalian hitung nilai DD adalah B kuadrat min 4AC. Kalau D-nya 0, jadi dia bersinggungan. Kalau D-nya positif, berpotongan. Kalau D-nya negatif, dia jadi berjauhan antara garis dan lingkaran tadi. Begitu ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bisa membantu kalian memahami kedudukan garis terhadap lingkaran dengan mudah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.